Oke, jadi terima kasih banyak ya buat teman-teman sekalian karena sudah join dalam sesi 5 days free class pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Sigit selaku tim produk dari Edward yang dimana yang akan menjadi mentor kalian pada malam hari ini. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, aku mau coba memaparkan materinya itu langsung ya menggunakan platform Witri School. Nanti kita juga bakal coba untuk praktek kecil-kecilan juga karena ini masih materi basic. Mungkin di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti kita mulai masuk ke praktek ya. Kalau memang possible nanti aku bakal tunjukin ke kalian bagaimana cara membuat project gitu ya. Jadi dulu tuh aku pernah bikin kayak semacam project ya, project AI gitu ya untuk face recognition yang dimana itu kita bisa mengenal pola wajah. Nah, nanti teman-teman sekalian tuh bisa apa aku kasih bocoran nih tips dan triknya bagaimana cara membuat face recognition itu atau bahkan kita tuh bisa apa membuat sebuah project yang dimana tuh bisa mendeteksi makanan gitu ya. Misal kita punya foto nih, foto makanan apa namanya cireng, cilok. Nah itu bagaimana cara membedakannya? Itu tuh kita bisa menggunakan teknologi AI ya, AI. Nah kalau di Python itu ada namanya TensorFlow. Nah TensorFlow itu digunakan untuk kita membuat sebuah apa ya deep learning atau konsep belajar gitu, belajar secara mandiri, eh, secara apa ya pola gitu ya, terpola gitu ya. Nah, tapi itu masih panjang banget perjalanannya karena di Python ini itu tuh sangat luas ya. Kita perlu belajar dari dasar terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi aku izin tidak open camp dulu ya, karena mungkin di sini masih kurang kondusif juga lingkungannya. Tapi aku pengen kenal langsung ini aja apa maparin materi ke teman-teman sekalian. Kalau misalkan dari teman-teman itu mau langsung tanya jawab sama aku, boleh di kolom chat aja ya. Nanti sebisa mungkin aku bakal baca terus aku coba jawab kalau memang possible. Gitu ya. Oke, jadi Python sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, Python sendiri itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer untuk saat ini ya. Kenapa populer? Karena Python itu sebenarnya apa ya? Bahasa yang cukup simple gitu ya. Simple. Seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman itu semakin lama semakin sederhana gitu. Dulu itu rumit banget, mulai dari bahasa pemrograman yang 10 itu ya, kalau teman-teman tahu itu ada namanya assembly gitu. Jadi kita untuk membuat sebuah apa, sebuah teks atau sebuah data itu kita harus menyusun binary 10 itu untuk membentuk sebuah huruf ataupun angka lainnya. Nah, itu dikembangkan menjadi bahasa C. Bahasa C nanti dikembangkan lagi ada C++, ada C Sharp, terus nanti dikembangkan lagi jadi ada apa banyak framework bahasa ya kayak Visual Basic. Terus kemudian ada bahasa Java dan sebagainya gitu. Yang dimana kompleksitas bahasa tersebut itu semakin lama semakin simple gitu. Bahasa C itu digunakan untuk apa membuat sebuah project sistem embedded gitu ya contohnya ataupun bahasa aplikasi desktop untuk aplikasi desktop itu. Nah, lalu kemudian dari apa? Dari bahasa tersebut itu tuh makin dikembangkan makin bisa digunakan ke platform lain gitu. Sama platform lain. Maksudnya bisa kita kembangkan untuk membuat sebuah aplikasi yang support untuk platform yang lain sampai akhirnya kita tuh ada bahasa yang cukup powerful ya namanya tuh JavaScript. Nah ini aku kasih apa kayak semacam overview singkat aja. Nah JavaScript ini cukup powerful karena apa? Karena dia bisa dikembangkan sampai ke banyak ranah gitu. Salah satunya adalah front end. Terus kemudian bisa untuk back end, desktop application, mobile application, terus bisa juga dipakai buat iOS, IoT gitu ya. IoT, Internet of Things, yang dimana tuh kita bisa pakai JavaScript untuk bikin project gitu ya, project yang berhubungan.
sama di hardware. Contoh kayak Bluetooth, kemudian WiFi, terus segala macam konsep sistem IoT itu kita bisa menggunakan JavaScript. Tuh. Oke, kita balik lagi ke Python. Nah, Python itu adalah pengembangan-pengembangan dari bahasa-bahasa yang sudah ini ya, yang sudah ada gitu. Nah, kemudian bisa digunakan untuk sebuah server untuk membuat sebuah web application gitu. Nah, jadi Python itu sendiri dibikin Guy van Rossum, dirilis di 1991. Jadi udah cukup lama ya. Kemudian di tahun 95 itu JavaScript juga dikembangkan supaya bisa berjalan di back-end. Itu menggunakan teknologi Node.js namanya. Digunakan untuk apa? Web development, untuk server side-nya. Nah, server side itu maksudnya apa? Kita bisa membuat sebuah server atau kita bisa bikin API. Kalau teman-teman pernah belajar tentang apa web development, ada dua sudut pandang ya. Yang pertama itu adalah front end, kemudian ada back end. Nah, ada server side juga. Nah, server side sama back end itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Back end itu berarti kita bisa apa bisa memanipulasi data gitu ya, transaksi data dari antar database dengan front end gitu. Itu kita biasanya pakai back end. Server side ya, itu back end itu sebenarnya termasuk server side juga. Nah, tapi server side itu sendiri itu luas, nggak cuma back end aja, tapi ada database server juga gitu. Nah, database itu berarti semacam wadah untuk menampung datanya. Sedangkan backend itu adalah sebuah sistem yang kita pakai untuk mengelola transaksi data dari database-nya ke front end gitu. Kemudian untuk front end itu sendiri itu adalah tampilan visualnya. Contoh kayak misalkan halaman witherspool.com. Witherspool.com ini tuh kita lihat ada banyak logo, tombol, dan sebagainya. Nah, itu adalah front end yang kita lihat gitu ya. Nah, terus kemudian ada banyak komponen-komponen juga itu layout-layout dari front end. Kalau di kalau di Python itu kita bisa pakai namanya Django gitu ya untuk bikin komponennya. Nah, nanti kita bakal belajar ya tentang Django. Nah, Wavefront for Perfectionist with Deadline. Nah, ini aku kasih kayak semacam apa ya, kayak perkenalan aja ya. Mungkin nanti bisa dibaca aja dokumentasinya di docs.djangoproject.com gitu. Nah, mungkin nanti kita bakal membahas tentang ini ya nanti di sesi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Terus bisa buat software development. Software development itu kita bisa bikin aplikasi gitu ya, aplikasi desktop dan sebagainya. Mathematics untuk membuat sebuah formula, kita bisa pakai Python. Sistem scripting itu kita bisa membuat script yang dimana script itu ketika kita jalankan itu bisa dipakai buat macam-macam. Contoh kayak misalkan kita mau bikin script data gitu ya. Kita mau mengumpulkan namanya itu data ini apa eh, data misalkan kita lagi butuh untuk data toko gitu ya. Kita mau survei nih di daerah Yogyakarta itu di daerah Yogyakarta itu ada Alfamart itu ada berapa banyak sih, terus Indomart ada berapa banyak sih. Nah, sebenarnya secara tidak langsung itu tuh kita kan bisa apa ya cari ya gitu di Google gitu ya. Contoh misalkan Alfamart Yogyakarta gini ya. Nah, Alfamart Yogyakarta. Nah, di sini tuh bakal muncul apa kayak semacam Google Maps. Nah, lalu di sini ada banyak banget titik-titik Alfamart gitu, toko-toko Alfamart. Nah, ketika titik ini ada banyak gitu ya, ini mungkin bisa dihitung jari ya, karena skopnya itu cuman di daerah Jogja aja gitu contoh. Nah, bagaimana kalau misalkan itu sampai satu provinsi? Terus bagaimana kalau misalkan satu provinsi, nggak cuma satu provinsi, misalkan satu Indonesia tuh. Nah, bagaimana caranya kita men-scraping data sebanyak itu? Nah, Python itu tuh punya kemampuan untuk melakukan scraping data tersebut gitu. Maka dari itu, kita apa ya
perlu mengenal banyak modul-modul Python yang dimana tuh punya fungsinya masing-masing gitu ya. Kita bakal berkenalan sama modul ya nanti. Oke, itu. Jadi bisa dipakai buat bikin script. Nah, scriptnya itu cakupannya nggak cuman untuk apa mengumpulkan data, tapi kita bisa gunakan juga untuk apa? Misalkan ini ya download download video dari YouTube mungkin itu dari konten kita atau mungkin konten YouTube yang spesifik kita mau download semua materi tentang programming di YouTube. Nah, itu kita bisa melakukan scraping data di YouTube. Terus kemudian kita juga bisa melakukan scripting untuk membuat sebuah folder gitu. Misalkan foldernya itu kita mau bikin 1.000 folder dalam ini dalam komputer kita gitu. Nah, Python itu punya kemampuan untuk apa berinteraksi dengan desktop kita gitu, menggunakan modul namanya OS Operation System gitu. Itu ya. Nah, terus apa yang Python bisa lakukan? Python itu bisa digunakan untuk dijadikan server ya untuk membuat sebuah web application gitu, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Terus bisa digunakan untuk membuat software juga untuk membuat sebuah alur kerja gitu ya, workflow. Terus bisa untuk connect database system. It can also read and modify files gitu. Bisa baca dan memodifikasi file. Kalau kita bisa membuat folder, berarti kita bisa membaca dan modify files gitu ya. Terus bisa connect database. Nah, seperti yang aku bilang tadi, database itu apa ya, yang berinteraksi langsung dengan backend gitu. Nah, Python itu mempunyai kemampuan untuk connect dengan database. Gitu. Misal kita pakai MySQL, misal misal pakai MongoDB atau pakai Postgres gitu, kita bisa connect gitu ya menggunakan Python. Terus Python itu bisa digunakan untuk menghandle big data dan perform complex mathematics. Big data ini maksudnya apa? Kalau teman-teman pernah belajar tentang geographical information system, seluruh dunia gitu ya, maksudnya di Google Maps seperti ini. Nah, data-data ini itu tuh sebenarnya apa ya, termasuk big data. Kalau teman-teman apa sadari ya, misalkan ini apa data Alfamart seluruh Indonesia gitu. Nah, itu tuh banyak, mungkin bisa nyampe 1.000, mungkin juga kurang dari 1.000 gitu. Nah, tapi setiap komponen atau setiap data yang ada di Maps gitu ya, misal kita pakai platform Google Maps, itu tuh data-data tersebut itu macam-macam. Ada yang tentang lahan, gitu, luasan lahan, terus data kependudukan, terus ada data populasi dan sebagainya, data diri setiap penduduk di dunia, itu tuh kan ada banyak banget. Nah, kita collecting, belum lagi nanti setiap data tersebut ada turunan-turunannya. Misalkan kita mau dapetin data penduduk. Nah, data penduduk itu penduduk satu orang itu banyak lagi datanya, ada fotonya, terus kemudian ada data jenis kelamin, data hobi, alamat rumah dan sebagainya, belum lagi nanti riwayat pendidikannya dan sebagainya. Nah, itu tuh kalau kita rangkum menjadi satu bundling, itu sudah pasti ukuran size datanya itu gede. Nah, itu termasuk big data. Yang dimana big data itu data yang sangat besar ukurannya gitu. Dan biasanya ada hubungannya sama data-data BPS gitu ya, atau mungkin data-data yang berkaitan sama peta gitu ya, atau maps gitu. Terus kita lanjut lagi. Python can be used for rapid prototyping or for production ready software development. Rapid prototyping itu seperti yang aku bilang tadi, itu skopnya tidak hanya ini ya, tidak hanya development secara software, tapi hardware juga bisa gitu. Hardware misalkan kita pakai Raspberry gitu ya, atau mungkin kita pakai device device yang lain gitu ya.
kita bisa kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu. Itu kalau misalkan skopnya untuk bikin hardware. Nah, kenapa Python? Nah, karena bisa bekerja di platform yang berbeda, Windows bisa, Mac bisa, Linux, Raspberry Pi gitu. Terus simple ya, similar to English language. Tuh. Mempunyai sintaks yang mengizinkan developernya untuk menuliskan program dengan line yang terbatas gitu, maksudnya yang sedikit gitu, dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Simplicitas tadi itu yang menjadi keunggulannya. Terus run on an interpreter system yang di mana kode dapat dieksekusi secepatnya itu ketika itu dituliskan gitu. Yang di mana maksudnya itu prototyping itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Prototyping itu contohnya misal kita membuat sebuah sistem face recognition contoh ya. Nah, bagaimana bagaimana kita mengetes pola wajah itu dengan secara cepat itu tuh bisa kita gunakan Python gitu. Jadi kayak misal testingnya itu cepat gitu. Kita modify sedikit, terus kita langsung ibaratnya deploy, deploy ke ininya ke apa sistem minimum ya namanya. Kalau di ini di Elektro gitu atau mungkin ke Arduino gitu atau ke Raspberry Pi, kita deploy terus nanti bisa langsung dites gitu prototipenya gitu. Jadi bisa lebih cepat ya, sangat cepat gitu, untuk melakukan testing dan sebagainya. Nah, nggak cuma ranah ini aja, nggak cuma ranah sistem embedded aja, tapi di software development juga gitu. Bisa dengan sangat cepat kita melakukan testing. Terus can be treated in a procedural way, an object-oriented way, or a functional way. Jadi eh, bahasa pemrograman itu ada beberapa jenis ya. Ada yang eh, kita tuliskan secara prosedural, terus kemudian ada yang OOP. Nah, OOP itu Object Oriented Programming. Biasanya kita menggunakan namanya itu kelas. Tuh. Terus kemudian ada yang prosedural. Prosedural itu adalah kode yang kita tuliskan urut mulai dari atas sampai bawah. Tuh. Jadi dia menjalankan kode gitu dari atas sampai bawah. Kalau OOP itu kita nggak perlu ketikan dari atas lagi. Misalkan kebutuhannya itu mau buat apa nantinya bakal digunakan di berbagai action gitu ya. Nah, itu kita bisa membuatkan satu kelas. Nah, kelas itu nanti digunakan di case-case lain. Jadi bisa lebih simpel kalau pakai OP. Cuman memang proses pembuatannya cukup lama gitu ya dibandingkan prosedural. Kalau prosedural kan kita cuman asal ngetik aja gitu ya biasanya. Tapi nggak asal juga sih, kadang-kadang tuh ada tekniknya sendiri. Atau functional way. Functional way itu berarti kita bisa pakai function, layaknya pakai OP. Tapi kalau OP dia udah cukup kompleks karena sudah ada konsep penurunan, enkapsulasi, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini compare-compare-nya. Gitu. Nah, terus ini kita bisa coba tes aja pakai ini ya. Ini namanya adalah editor online atau text editor gitu. Jadi kita bisa menggunakan namanya itu syntax print ya. Syntax print atau biasa kita sebutnya ini ya eh, function gitu ya. Function print terus nanti dalam kurung teksnya apa. Nah, nanti kita bisa melakukan apa eh, testing gitu. Nah, ini akan menghasilkan apa gitu melalui terminal. Hello world kayak gitu. Nah, jadi di terminal kalau kita menuliskan kita print dalam kurung string hello world nanti bakal muncul seperti ini gitu, teman-teman. Terus kita lanjut lagi ya. Next aja. Get started-nya kayaknya ini untuk penginstalannya ya. Instalasi Python-nya kebetulan aku kayaknya udah sih. Coba ya versi Python-nya. Sebenarnya kita bisa download langsung di ininya di websitenya. Nah, kebetulan aku udah install itu Python versi. Jadi kita bisa cek versi Pythonnya itu pakai sintaks Python
spasi strip-strip version. Jadi aku pakai Python 3.11 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai apa? Pakai Windows, nanti tinggal ketik aja Python di Google, terus nanti download, masuk ke Python org, nanti teman-teman bisa download aja di bagian ini, downloads all release. Nah, kebetulan ini latest versinya udah 3.12, jadi nanti teman-teman bisa klik download Python-nya aja, di save terus diinstal. Nah, nanti bisa langsung dites di CMD, di terminalnya, dicek aja versinya versi berapa. Nah, ini aku udah apa? Nggak update ya, karena ternyata ada yang versi terbaru gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa pakai Python versi Quick Start ya. Nah, aku bisa bikin nih kayak semacam apa, file gitu ya, ekstensinya .py, ekstensinya .py, terus kita jalanin menggunakan sintaks Python tuh melalui terminal. Sebagai contoh, aku pakai Visual Studio Code ya. Jadi kita ada banyak banget text editor, kita bisa pakai text-text editor itu untuk bikin codingan gitu. Nah, ini kebetulan aku sempet ngoding ya kemarin, aku close aja tuh sebentar. Nih, aku sembunyikan dulu. Close all aja. Terus aku buatin satu aja di sini ya. New file. Itu namanya test.py. Ini ya, test.py. Terus aku ketikkan di sini print hello world. Kayak gini. Tanda seru. Gak usah pakai titik koma ya. Mohon maaf. Terus kalau di apa, text editor itu kita bisa langsung tes aja ini di terminalnya, karena sudah ada terminal di text editornya, Edward Map. Nah, kita navigasikan dulu kursornya biar ke sini ya. Kalau udah sesuai, langsung aja kita Python test.py seperti ini. Nah, jadi nanti bakal muncul tulisan Hello World. Itu dia bakal mengeksekusi sintaks yang ada di dalam test.py-nya gitu ya. Terus apalagi? Command line. Oke, bisa pakai PY ya, nggak usah Python. Python itu kepanjangan, bisa pakai PY juga. Itu nanti hasilnya sama, teman-teman. Kita tes langsung aja ya, seperti ini. Nah, hasilnya sama ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, bentar ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, kita juga bisa pakai sintaksnya langsung ya di sini, di terminalnya. PY. Nah, kita bisa ketik PY buat masuk ke text editornya Python. Nah, seperti ini. Terus kita bisa mengetikkan sintaks juga di sini. Print hi, namaku Adi, gitu ya. Seperti ini. Kita enter. Nanti dia bakal menjalankan sintaks ini. Gitu. Kita berada di text editor Python-nya. Gitu. Nah, kalau mau keluar tuh sebentar. Kita bisa sebentar ya. Exit ini ya, kita pakai exit itu. Berarti exit. Nah, langsung balik lagi ke ini ya, folder Edward-nya. Oke, kita lanjut lagi. Gak apa-apa ya, kita mulai masuk ke codingan ya, teman-teman. Masuk ke syntax Python-nya. Itu tadi ada print, terus, nah ada namanya indentasi. Indentasi itu kalau teman-teman pernah belajar tentang ini web development, itu ada yang namanya ini ya, JavaScript ya, bahasa JavaScript. Nah, JavaScript itu biasanya
kita tuh pakai kayak kurung kerawal gitu. Kalau teman-teman tahu ya, sebagai batasan bahwasanya di dalamnya itu adalah sebuah blok codingan. Nah, eh, kalau di Python itu tuh untuk apa ya? Untuk menandakan bahwa sebuah sintaks itu sebuah apa, berada dalam skop sintaks yang lain itu ditandai dengan indentasi. Indentasi itu berarti ada spasi di sini. Itu sebagai contoh ya, ini aku copy aja, aku masukin ke sini. Nah, ini aku ubah. Nah, sebentar. Nah, ini tuh namanya indentasi. Artinya, sintaks print ini itu tuh berada dalam sintaks ini gitu. If jika kita udah pakai kondisional juga ya di sini. Nah, jadi kondisional itu fungsinya untuk mengecek apakah kondisi eh, ini yang ada di sini ya, expression ini itu tuh tercapai. Ketika expression ini tercapai, dia bakal menjalankan sintaks yang ada di dalamnya. Ketika tidak, maka dia tidak akan menjalankan ini gitu. Nah, ini contohnya aku jalanin aja ya, pakai pytest.py. Nah, nih, ketika dia itu ekspresinya itu benar ya atau true ya, kita tandai dengan boolean ya, true or false. Itu nanti dia bakal menjalankan sintaks di dalam. 5 itu lebih besar dari 2. Itu benar atau salah? Benar ya. Nah, kalau benar berarti dia bakal ngejalanin ini. Gitu. Makanya di sini bakal muncul pesan 5 is greater than 2 gitu. Misal mau ngeprint yang lainnya lagi, gitu. Nah, bisa. Kita bisa print di sini. Oke, gitu. Misalkan. Terus aku jalanin lagi. Nah, dia bakal menjalankan dua sintaks yang ada di dalam gitu. Nah, misalkan ternyata eh, salah gitu. Satu lebih besar dari dua. Nah, apa yang akan terjadi ketika aku coba jalankan? Nah, ini aku bersihkan dulu CLS dulu. Nah, kemudian aku jalanin lagi ya. Nah, dia nggak akan menjalankan sintaks di dalamnya. Kenapa? Karena hasilnya itu false, gitu ya. Nah, kalau misalkan false, itu kita bisa pakai else seperti ini. Kemudian kita kita bisa bikin indentasi juga di sini. Salah. Coba kita tes lagi. Nah, dia bakal kasih tahu bahwa ini itu salah, ekspresi ini itu salah. Makanya dia apa menjalankan perintah yang ada di bawahnya, yang else-nya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi ada else if ya, elif. Kalau di Python itu kita bisa pakai elif. Nah, tapi kita skopnya sampai sini dulu ya, teman-teman. Karena untuk yang kondisional itu sepertinya akan dibahas di materi selanjutnya ya, di hari besoknya. Tuh. Nah, ini. Jadi printnya bisa sampai ada beberapa. Tuh. Terus, nah ini terkait variabel ya. Variabel itu untuk nge-assign-nya cukup sederhana. Kita tinggal membuatkan seperti ini. Ya, contohnya. Kita tinggal copy, kemudian misalkan aku kembangkan dari sini ya. Kembangkan dari sintaks ini. Oke. Aku masukin variabelnya itu cukup seperti ini. Nah, terus misalkan X sama dengan 5, Y-nya itu sama dengan misalkan 10 gitu. Nah, di sini aku bisa ganti X lebih besar dari Y gitu. Nah, di sini bakal kasih keterangan Anda benar gitu ya. Seperti ini.
Nah, dari teman-teman sekalian kira-kira bisa tebak nggak teks ini yang di print ini itu tuh keluar atau tidak ketika aku jalankan tes.py-nya. Teman-teman bisa jawab di chat mungkin bisa chat kan ya atau nggak keluar ya Gilbert. Teman-teman yang lain gimana? Oke, kita tes ya. Tes.py. Nah, nggak keluar. Kenapa? Karena X itu 5, Y sama Y itu 10. Sedangkan ekspresi yang aku set itu adalah X lebih besar dari Y. Nah, 5 lebih besar dari 10. Nah, apakah itu pernyataan yang benar? Itu salah. Makanya dia tidak muncul apa-apa di sini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu untuk declare variabel ya. Jadi cukup simple. Nah, jadi nanti kita bakal belajar juga tentang Python variabel. Terus komen. Nah, ini komen kita bisa tandai dengan awalan hashtag seperti ini ya. Komen ini tidak akan dijalankan, tidak akan berjalan, tidak akan kita anggap sebagai sintaks, tapi komen ini bermanfaat untuk memberikan keterangan ketika kita bikin sebuah sintaks codingan. Bisa kita mau ngasih tahu X ini fungsinya apa, Y ini apa gitu. Nah, kita kasih tahu di sini. X itu adalah angka genap gitu ya. Misalkan apa ganjil. Y itu angka genap. Nah, bisa seperti ini. Komen, tapi itu tidak akan membantu sintaks apa tidak akan mengganggu ini codingan gitu. Bagaimana kalau misalkan ternyata nih aku bikin seperti ini, nggak ada nggak ada apa kayak hashtagnya gitu. Nanti apa yang akan terjadi? Coba. Nah dia bakal ada error kayak gini ya. Line satu X itu nah Python itu nggak bisa membaca kalimat seperti ini gitu. Jadi harus dibuat konsisten berdasarkan sintaks Python. Oke, kita lanjut. Komen. Nah, komen ini udah ya. Terus, nah ini juga bisa nih, lebih dari satu line. Bisa dites seperti ini. Terus kita coba jalankan. Nah, dia tidak akan mengganggu ya. Gitu. Biasanya yang pakai ini, itu tuh buat opening-opening gitu. Opening sebuah project gitu. Jadi dia ngejelasin ini tuh project buat apa. Oke, Oke, kita lanjut. Masuk ke variabel ya. Kita sampai jam 8.50 ya, mungkin teman-teman biar nggak kemalaman. Habis itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Tuh, variabel. Oke, variabel itu adalah sebuah kontainer untuk storing data value gitu, untuk menampung data gitu ya. Nah, cara nge-create variabel itu seperti ini. Sama seperti yang aku praktekkan tadi, terus kita bisa melihat isi dari variabelnya itu pakai print gitu ya. Nah, ini contoh aku mau ngeprint X. Nah, cukup seperti ini. Print Y juga. Cukup seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Apalagi. Terus, nah ini untuk yang tipe integer ya. Jadi Python udah otomatis dia ngebaca dan memberikan tipe data ketika kita memberikan value di dalamnya. X sama dengan 4. Nah, berarti ini tipenya integer. X sama dengan string soli, sali. Gitu. Berarti ini tipenya string. Itu udah otomatis. Casting. Nah, casting ini kita tuh mau bener-bener ngasih ini ya apa ngasih tipe data spesifik gitu ke value-nya langsung. Contoh kayak misalkan ini X sama dengan str dalam kurung 3. Str itu berarti kita eh ibaratnya itu kayak memaksakan value ini itu tuh adalah string 3. Nah, teman-teman sekalian bisa dipahamin ya
untuk perbedaan antara string sama integer sama float gitu ya. Kalau string itu tuh selalu ditandai dengan petik seperti ini. Jadi misalkan aku punya satu variabel lagi ya, namanya z sama dengan string 5. Nah, 5 yang ada di X sama 5 yang ada di Z itu beda tipe data. Nah, kenapa beda? Karena yang ini itu tuh untuk teks gitu atau untuk string. Sedangkan untuk ini untuk numerical gitu, untuk nomor gitu. Nah, terus ada satu lagi namanya float. Nah, float itu berarti yang ada titik di belakang komanya. Sorry, titik di belakang koma. Maksudnya tuh ada angka di belakang koma. Maksudnya, sorry. Misalkan ada namanya variabel A sama dengan 5.0. Nah, berarti ini tuh nama tipe datanya float gitu. Kalau misalkan 5.0 dikasih petik, berarti tipe datanya string bukan float gitu. Bisa dipahamin ya, teman. Nah, kita bisa memaksakan gitu. Maksudnya bisa apa ya, mengconvert lah istilahnya ya. Mengconvert value-nya itu value apapun itu menjadi tipe data yang sesuai dengan kita inginkan gitu. Misal str berarti jadi string. Sekalipun yang kita isi itu udah string, ya udah tetap jadi string atau jadi float ya bakal jadi string. int. Nah, ini kita isi string bakal jadi integer. Float nanti bakal jadi float tiganya gitu. Nah, untuk mendapatkan tipenya ya, coba kita try it yourself. Nah, ini untuk mendapatkan tipe datanya itu tuh kita bisa pakai print dalam kurung tipe ya type dalam kurung variabelnya value-nya apa gitu. X itu kan integer berarti nanti eh, outputnya integer kelas integer terus string string gitu ya kita bisa dapetin tipenya. Terus apalagi single or double quotes. Nah, ini sama sebenarnya tidak ada perbedaan antara single quotes sama double quotes. Tuh, sama-sama string ya. Case sensitif, ya, case sensitif. Jadi A kecil sama A besar itu berbeda variabel. Sama halnya seperti JavaScript juga sama. Ya, I think semua bahasa pemrograman itu rata-rata case sensitif ya. Mungkin ada juga yang tidak, tapi rata-rata itu case sensitif. Case sensitif itu mereka itu sangat membedakan penulisan variabelnya itu huruf kecil besarnya itu sangat berbeda gitu. Dianggap beda, tidak sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Variabel names. Oh, ini untuk penamaan variabel ya. Ini sebenarnya tidak apa ya, masuknya tetap basic tapi best practice ya. Nah, ada macam-macam nih. Ada yang digabung, ada yang pakai underscore ya. Kemudian ada yang pakai underscore seperti ini. Ada yang Pascal case, ada yang camel case gitu ya. Kalau teman-teman pernah apa belajar tentang bahasa pemrograman tuh ada namanya case-case gitu ya, gitu. Terus, nah ini yang ilegal, ini sebaiknya kita hindari. Jadi jangan pernah menyertakan angka dalam penamaan variabel, karena itu bisa ambigu gitu. Sebisa mungkin itu huruf semua. Terus jangan pakai strip dan juga jangan pakai spasi. Karena kalau pakai spasi itu dianggap ada dua variabel sebenarnya di sini. Gitu. Assign multiple variabel, kita bisa assign seperti ini, langsung pakai koma, ya. Jadi langsung berurutan X, Y, Z. Berarti orange itu untuk X, Y buat banana, apa banana buat Y, Z buat cherry, gitu ya. Nah, ini untuk multiple value. Itu X, Y, Z itu sama-sama isinya orange. Unpack collection, ini kalau ini namanya list ya. Nah, list itu kita bisa mengakses per satu listnya itu bisa menggunakan indeks namanya. Nanti kita bakal belajar.
Output variabel. Output variabel itu, oke, ini sama aja sih kayak tadi. Nah, terus kita bisa melakukan ini ya, apa eh namanya itu penjumlahan gitu. Kayak misalkan kalkulator gitu ya. Kita bisa adding, bisa subtraction, multiplication, terus bisa pengurangan juga gitu ya, macam-macam. Nah, ini misal variabel X itu sama dengan 5, terus variabel Y sama dengan 10. Nah, itu kita bisa jumlahkan di sini. Ketika dua-duanya itu sama-sama angka, itu bisa dijumlahkan. Tuh, nanti bakal ada ininya ya, penjumlahannya. Itu ada hasilnya. Kita bisa print hasilnya. Itu. Oke. Terus terakhir deh ya, global variable. Nah, global variable itu berarti kita sudah bermain di scope akses variabelnya. Jadi ke depan kita bakal belajar tentang cara membuat sebuah function menggunakan def. Terus bagaimana kita punya hak akses untuk isi dari functionnya. Terus yang di luar function itu nanti seperti apa cara aksesnya kayak gitu. Jadi kita bakal pelajarin bareng-bareng. Oke, teman-teman, paling kalau dari aku cukup itu saja sih, nggak terlalu rumit banget ya untuk sesi malam hari ini karena memang kita masih belajar basic dan fundamental juga. Jadi harapannya teman-teman sekalian bisa ini ya, apa bisa sedikit-sedikit juga kita belajar tentang Python supaya dapat gambaran nih apa aja sih yang kita bisa gunakan gitu, apa yang kita bisa bikin gitu untuk Python itu sendiri. Oke, nah jadi ada pesan juga nih dari Mbak Tiara ya. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi ya sesuai dengan link yang sudah dicantumkan di kolom chat karena nantinya itu bakal digunakan untuk mendapatkan sertifikat ya di akhir sesi. Nanti di hari Jumatnya teman-teman itu bisa dapat sertifikat gitu. Pastikan untuk presensinya bisa full ya, minimal 4 kali pertemuan gitu. Gitu. Dan juga untuk penamaan apa identitasnya, namanya, nomor telepon dan sebagainya itu konsisten. Karena kalau nggak konsisten nanti dianggap berbeda, tidak terhitung sama orangnya gitu ya. Oke, paling kalau dari aku itu aja sih guys. Oh, mungkin aku buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum aku closing. Aku kasih kesempatan mungkin ada 5 pertanyaan ya maksimal. Oke, mungkin dari eh, Kak Alfa, Kak Angga, Azhar, Bella, Gilbert, Feli, Yuni, Fatu. Terus kemudian siapa? Tashifa. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Rizky, Rahmi, Nila, Maria. Terima kasih banyak ya udah join dalam sesi ini. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya. Oh, oke. Maaf Kak, untuk tutorial videonya bisa diakses di mana ya? Jadi tadi telat masuknya, jadi ketinggalan. Oke. Untuk tutorialnya after ini aku upload ke YouTube. Nanti bisa dicek di YouTube ya, apa Alpha Desi ya. Jadi nanti eh, stay tune aja di YouTube AdWords. Nanti bakal dikasih akses untuk publik ya, publik supaya bisa tonton. Terus dari Kak Gilvan, kalau buat Indo biasanya buat Python biasanya buat apa? Kalau buat Indo biasanya buat Python biasanya buat apa? Kalau data analis itu volumenya ratusan atau sampai ribuan. Oke, macam-macam. Apa Gilbert bisa buat data analis, bisa buat data engineer, bisa buat data scientist. Jadi macam-macam gitu. Nah, data analis itu kayak contoh kita mau melakukan analisis data gitu. Misalnya analisis data tuh gini. Kita punya data ini ya, data pelanggan atau data dari sebuah platform gitu ya, data penjualan gitu contoh. Nah, kita tuh mau menganalisis data penjualan itu apakah ke depannya itu
secara tren atau secara apa ya? Secara permintaan itu tuh ternyata banyakkan barang apa yang butuh kita jual gitu. Kalau misal data penjualan tuh kayak di marketplace gitu ya banyak orang yang jual kaos. Nah, kita bisa collecting datanya, data kaosnya gitu. Data kaosnya banyak ternyata setelah kita collecting menggunakan Python banyak pelanggan yang membeli kaos polos warna merah gitu contoh atau warna marun gitu. Nah, dari situ kita tuh bisa dapat apa ya? Dapat konklusinya berdasarkan hasil analisis yang sudah kita kelola gitu ya. Itu banyak orang yang membeli kaos merah, terus dari daerah mana. Jadi kita bisa ngumpulin datanya, data yang apa cukup komprehensif juga ya, cukup ini juga apa kompleks itu kita combine, terus kita analisis gitu. Nah, analisis datanya itu kita bisa hitung matematis menggunakan Python itu. Kita bisa kolaborasi sama SQL juga ya. SQL itu ada hubungannya sama ini apa database. Enggak cuman Python aja. Data analis itu bahkan bisa cukup SQL atau bahkan Microsoft Excel aja. Apa Naila Roka ya. Jadi SQL terus Microsoft Excel itu juga data analis. Tapi di zaman sekarang itu udah banyak orang pakai Python. Kenapa? Karena simplisitas bahasanya gitu mudah dipahamin terus secara pembacaan juga enak gitu karena pakai konsep indentasi bahkan ini apa ya JavaScript juga udah mulai bisa gitu ya cuman JavaScript itu spesialisnya lebih ke web development sebenarnya untuk data analis itu sangat kurang gitu karena itu tadi simplisitasnya kurang gitu dibandingkan Python kalau sekarang itu lebih ke Python. Bisa ribuan, Gilbert. Bisa ribuan, bisa ratusan juga. Gitu. Kalau volumenya ribuan tuh ini yang aku bilang bahkan jutaan miliaran pun bisa, Gilbert. Contoh kayak data ini apa GIS gitu ya yang aku bilang tadi, data toko toko yang ada di seluruh dunia. Kita mau hitung ada berapa banyak orang yang jualan seluruh dunia itu. Itu apa ya volumenya itu bisa ratusan juta atau bahkan miliaran tuh. Itu dikelola sama Python. Nah, tapi balik lagi nanti pada saat kita apa ngelola big data, data yang sangat besar itu nanti untuk misal kita mau pakai teknologi AI untuk trainingnya itu bakal lama banget, makan waktu sampai berhari-hari gitu. Terus kemudian ya itu tergantung dari banyaknya jumlah data ya. Makin banyak, makin memakan waktu gitu. Apa Gilbert? Kak, lebih enak SQL atau Python kalau buat analisis data? Dua-duanya enak, bisa saling dikolaborasiin. Kalau SQL itu lebih ke buat query database-nya, Alpha DC. Kalau Python itu untuk membuat skripnya. Contoh kayak misal kita mau scraping data di Google karena kita lagi pengen menganalisis kompetitor gitu. Kita misal bangun toko kelontong gitu di daerah Yogyakarta gitu ya. Nah, toko kelontongnya itu di daerah di sekitar daerahku tuh ada berapa banyak sih kompetitornya? Aku googling, terus kemudian aku cari. Nanti kan hasilnya ketemu. Nah, kita kalau misalnya hasilnya banyak, itu tuh kalau kita dapetin satu-satu datanya, itu kan susah ya. Makanya kita bisa pakai Python buat scraping datanya. Gitu ya, Desi. Jadi bisa saling kolaborasi. Kalau lebih enak yang mana, itu relatif. Kalau buat pengelolaan database, query-query database itu pakai SQL. Kalau Python itu untuk buat scriptnya gitu. Ngomong-ngomong rata-rata gaji data analis yang menggunakan Python itu kisaran berapa? Itu relatif juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang udah senior itu bisa nyampe ya 10 sampai 12 juta itu bisa. Itu juga balik lagi ke perusahaan mana, terus di daerah mana. Kalau misalkan di daerah Jakarta yang UMR-nya itu lumayan lumayan apa tinggi ya. Nah, itu bisa nyampe segitu. Kalau kalau junior mungkin masih 3 sampai 4 ya.
3 sampai 4. Tapi itu balik lagi tergantung daerahnya, Gilbert. Gitu. Sepengalamanku sih yang data analis di daerah Jogja ya, karena kebetulan aku lagi di Jogja, itu di awal-awal itu ya kisaran segitu 3 sampai 4. Tapi nanti ke depannya itu bisa upgrade lagi. Tuh bisa bisa jauh lebih gede juga tergantung skop konsentrasi perusahaannya. Kalau misalkan ada yang apa menghandle big data gitu sekalipun kita junior, kita bisa dapat gaji yang lebih tinggi gitu. Bisa sampai 7 sampai 8. Jadi tergantung projectnya itu seperti apa yang biasa dihandle perusahaan itu sama tergantung itu perusahaan apa juga gitu. Gitu. Wah, cukup aktif juga ya yang bertanya ya. Keren banget. Kak, saya ingin bertanya, saya seorang pemula yang mau belajar data analis. Apa basic dasarnya harus bisa Excel saja cukup atau harus lulusan IT? Excel aja cukup sih sebenarnya, Nila. Karena ya, ya itu sebenarnya eh, basic. Kalau untuk basic ya itu bisa Excel aja dulu gitu. Tapi kalau untuk pengembangan lebih lanjut itu ya disarankan ya karena udah cukup banyak juga yang memerlukan perusahaan itu memerlukan data analis yang tahu Python gitu. Beberapa gitu ya. Disarankannya sih bisa bahasa pemrograman Python dikit-dikit ya. Walaupun memang mungkin nanti konsentrasinya bisa pakai Excel aja buat ngelola datanya. Nah, tapi kalau buat balik lagi kalau buat scripting itu enak banget kalau pakai Python. Nggak harus lulusan IT. Karena banyak juga di Edward itu siswa yang bukan lulusan IT tapi mereka itu bisa belajar coding dan sampai tersalurkan kerja. Itu ada banyak gitu ya. Kualifikasi minimal menjadi data analis pada umumnya bisa apa aja, Kak? Tentunya ini apa Python ya pemahaman tadi ya menjadi nilai plus Python, Excel, SQL, lalu kemudian ini eh bisa menggunakan modul. Nah, modulnya itu macam-macam, ada Pandas, ada Matplotlib, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya ada banyak modul. Familiar dengan modul, terus bisa pakai interpreter juga gitu. Nah, kalau soal text editor itu juga yang penting pemahaman tentang text editor sendiri. Kalau misal ada hubungannya sama ini apa AI itu buat deep learning itu biasanya pakai Google Colab. Bisa juga pakai PyCharm sebenarnya, tapi PyCharm itu lumayan berat juga. Nah, itu minimal itu bisa paham penggunaan modul sama bisa ini terbiasa untuk collecting data itu. Siapa namanya Rizky ya kualifikasinya itu ya Python. Pythonnya mungkin ya be- basic mungkin belum ya belum cukup mungkin medium lah medium Python tuh udah paham penggunaan modul-modulnya dulu. eh, Bisa membuat script terus ya itu dikit-dikit bisa SQL sama Excel tuh. Kebetulan kita ada kelasnya, kelas data analisnya. Kalau misalkan Rizky tertarik, itu nanti bisa belajar juga tuh sama mentor-mentornya ya. Kalau senior syaratnya apa? Pengalaman kah? Tentunya iya. Kalau senior, senior itu udah pasti pengalaman. Biasanya senior itu patokannya 5 tahun ke atas, up to 5 years, 5 sampai 10 tahun. Nah itu gajinya udah lumayan tinggi ya karena dianggap sudah berdedikasi tinggi juga sama perusahaan gitu. Sudah pasti pengalaman gitu. Nggak skopnya nggak cuma mungkin nggak cuma ini ya data analis mungkin dia udah pengalaman di ini di posisi yang lain juga gitu. Mungkin sampai web developer juga gitu. Supaya apa? Supaya ketika mereka apa, eh, mengerjakan sebuah project mereka tuh udah bisa mapping. Oke, kita ini perlu development secara websitenya atau enggak gitu. Untuk visualisasi datanya itu butuh ditampilkan dalam bentuk website atau enggak gitu atau cukup grafik aja gitu. Jadi nanti senior-senior itu udah punya pandangan ke depan kayak gitu.
kira-kira butuh waktu berapa lama ya Kak untuk bisa belajar Python? Untuk bisa belajar Python tiap orang relatif ya. Tapi kalau di Edward itu dipatokin mungkin bisa dikejar dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan itu bisa mengerjakan final project. Tapi balik lagi ke individu masing-masing. Kalau masing-masing dari teman-teman itu punya niat dan tekad yang bulat buat belajar dan konsisten, insya Allah bisa cepat gitu. Mungkin dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan, teman-teman itu udah bisa bikin portofolio gitu. Karena apa? Karena Python itu bahasa pemrograman yang cukup sederhana untuk dipelajari dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi butuh waktu berapa lama relatif bisa 2 minggu sampai 1 bulan, bisa juga 2 sampai 3 bulan. Kalau ilmu ekonomi gitu perlu nggak ya Kak? Ya perlu mungkin ya kalau ilmu ekonomi karena eh, akhir-akhir ini tuh memang data analis kebanyakan digunakan untuk menganalisis data secara mungkin ini ya SIS ya. Kalau teman-teman tahu SIS itu sosioekonomi status itu. Sosioekonomi status itu berarti bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah data dari rumah tangga tuh di rumah tersebut tuh ada banyak orang berpenghasilan berapa kayak gitu-gitu. Ekonomi terkait apa strata, terus ekonomi terkait harga barang, terus eh terkait apa ya tren pasar dan sebagainya itu tuh mungkin basic aja cukup. Nggak perlu terlalu mendalam. Karena apa? Karena nantinya kita bisa kembangkan lagi ketika kita sudah masuk ke dunia kerja. Gitu. Karena nggak semua skopnya atau konsentrasinya itu ada ekonominya, data analis. Bisa aja mungkin di ilmu yang lain gitu. Bisa aja mungkin sosial gitu. Secara ilmu sosial juga atau bahkan hukum gitu. Ada gitu, teman-teman sekalian. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kak boleh minta contoh model data yang biasa digunakan untuk data analis? Oh, contoh model data ya, ada sih sebenarnya. Cuman kalau sekarang kayaknya terlalu cepet ya Gilbert. Soalnya ini kita masih bahas basic by the way. Mungkin nanti di pertemuan 4 atau 5 ya, aku kasih gambaran model datanya. Karena untuk saat ini kita itu eh, eh, ini ya apa untuk model datanya itu macam-macam. Tuh ada yang model data untuk e-commerce, terus ada yang buat yang lain gitu. Pokoknya macam-macam. Nanti kita akan bahas untuk yang pertemuan 4 sama 5. Untuk bikin porto nanti diarahkan nggak ya Kak? Di sini aku mau punya porto tapi nggak tahu buatnya gimana. Oh, kalau di kelas di private kelasnya tentunya iya. Tapi kalau di free kelasnya mungkin kita cuman bikin project kecil-kecilan aja ya Rizky. Karena kalau free class itu emang kelas gratis, jadi pada dasarnya cuman fundamental aja gitu, sama project kecil mungkin ya. Nanti ya kalau memang possible aku bahas tentang ini ya modul ya yang udah masuk ke ranah intermediate gitu, yang cukup di satu langkah di atas basic basic Python mungkin gitu. Kalau mau dapat Porto bisa subscribe private class ya. Oke, Rizky, sama-sama. Dari teman-teman ada lagi, 1 menit lagi aku closing ya. Jangan lupa presensi ya, teman-teman, untuk respon dan juga mendapatkan sertifikat di hari kelimanya. Oke. Dalam data analis ini ada urusannya sama matematika nggak? Oh iya, sudah pasti ada matematis ya, ada perhitungan. Karena ada analisis, data analis itu biasanya berurusan sama angka. Angka itu pasti ada matematikanya. Harus pintar matematika. Biasanya sih gitu sih, Gilbert. Ada apanya ya? Ada ilmu ininya sih apa? Ada ada perhitungannya gitu. Kalau ditanya harus pintar matematika itu
Udah pasti pinter sih kalau menurutku ya. Data analis itu udah pasti pinter matematika sih. Itu soalnya matematik kan. Seperti yang aku jelasin tadi, matematis itu. Jadi ada perhitungan-perhitungan di dalam. eh Apa ya? Tapi tergantung case-nya juga gitu. Kalau case-nya berkaitan sama data yang banyak, itu biasanya bakal nyenggol matematika gitu. Ya buat menghitung berapa banyak data yang didapatkan kan. Jadi secara nggak langsung matematika gitu, di dalamnya. Gitu. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau begitu aku akhiri aja untuk sesi live mentoring free class pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Azhar Gilbert ya yang aktif bertanya, Rizky dan juga teman-teman yang lain karena sudah hadir. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Link presensinya di mana, Kak? Oh iya, sama-sama Dila. Presensinya di kolom chat ya, bisa dicek apa Kak Novriandi. Di kolom chat itu ada presensi strip 5 DFC. Nanti presensi di Google Forms itu ya, buat dapetin sertifikat nantinya. Oke, jangan lupa presensi karena nanti kalau ininya terus untuk penamaannya juga jangan lupa ini apa konsisten ya. Kalau nggak konsisten nanti nggak bisa dapet sertifikat. Oke, sama-sama Alfa Desi. Oke, kalau begitu aku closing saja untuk sesi Lamentor pada malam hari ini. Kalau misalkan teman-teman sekalian tertarik buat join dalam private class data analis, teman-teman bisa subscribe private class data analis nanti bakal diajarin sama mentor profesional. Yang dimana nanti teman-teman juga bisa dapat materi, video pembelajaran, dan juga portofolio gitu ke depannya. Oke, aku akhiri aja untuk sesinya. Thank you. Selamat malam teman-teman sekalian. Thank you, thank you.